Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat ini. Tentu dengan berusaha untuk tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam marilah kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini di negeri kita sudah kembali banyak orang yang melakukan peledakan-peledakan, baik bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Maka pada khutbah kali ini kita akan menjelaskan betapa besarnya harga nyawa seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berzina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 dosa. Pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membunuh, dan yang ketiga, berzina. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika mengiringkan pembunuhan dengan kesyirikan menunjukkan bahwa dosa membunuh itu besar sekali. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna ala bani Israil anna man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Oleh karena sebab itu kami tetapkan kepada Bani Israel, kata Allah, maka barang siapa yang membunuh jiwa tanpa hak yang dibenarkan ataupun merusak di bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa satu bumi ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, wa ja'ala qatlan nafsil wahidati ka qatli jami'in nasi mubalaghatan fi ta'dimi amril qatli. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh manusia, ini menunjukkan bahwa perkara pembunuhan ini bukan perkara biasa, tapi perkara besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam, dikekalkan di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat kepadanya, dan Allah siapkan azab yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara bagi orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Yang pertama, kekekalan mereka dengan ancaman di neraka, dengan kekekalan di neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala laknat dan Allah murkai. Dan yang ketiga, Allah haramkan rahmat pada dia. Dan yang terakhir, azab yang sangat besar menunggunya. Menunjukkan bahwa tidak ada satupun dosa yang kemudian ditartibkan azabnya seperti ini kecuali orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa ini bukan perkara biasa, tapi perkara besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha iblisu batha junudahu." Apabila di pagi hari, maka iblis akan mempersiapkan pasukannya. Fayaqul, dan dia mengatakan, "Man adhalla al-yawma musliman albastuhu tajah fi ra'sihi." Barang siapa yang bisa menyesatkan hari ini kepada seorang muslim, maka aku akan letakkan piala di kepalanya. Maka kemudian keluarlah tentara-tentara syaitan ini. Fayakhruju hadza fayaqul, kemudian yang satu tentara iblis setelah menyesatkan seorang muslim, dia melapor kepada iblis dan mengatakan, "Lam yazal bihi hatta talaqa imra'atahu." Aku sudah berhasil menceraikan suami istri wahai iblis. Maka iblis mengatakan, "Ausyaka an yatazawwaj." Boleh jadi habis dia cerai, dia kemudian kembali lagi. Boleh jadi dia rujuk. Kemudian yang satu mengatakan, "Lam azal bihi hatta aqqa walidayhi." Aku sudah berhasil menggoda orang sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka iblis mengatakan, "Yushiku an yubirrahuma." Jangan-jangan setelah itu kemudian anak ini berbuat baik lagi kepada orang tuanya. Kemudian yang satu mengatakan, "Lam azal bihi hatta asyraka billah." Aku sudah berhasil ya iblis menjadikan orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis bangkit kemudian mengatakan, anta. Diambilnya piala kemudian diletakkan di atas kepalanya. Dan yang satunya mengatakan, "Lam azal bihi hatta qatal." Dan yang satu mengatakan, aku sudah menggodanya sampai dia menjadi pembunuh. Maka iblis kemudian bangkit lagi dan mengatakan, anta wa yalbasuhu taj fi ra'sihi. Maka dia pun bangkit, mengambil kemudian pialanya, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa para pembunuh itu sangat dicintai oleh iblis, dan mereka adalah pesuruh iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ibn Zaid ini dalam sebuah riwayat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Rasul bersama beberapa orang Ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang itu, sehingga ada seorang musyrik yang lari tunggang langgang. Dikejarnya orang musyrik ini oleh Usamah ibn Zaid wa rajulun minal Ansar, dan seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian setelah dia tidak bisa lari karena di hadapannya dikepung oleh dua sahabat Rasul, maka bergeraklah orang Ansar mencabut pedangnya. Ketika hendak ditebaskan ke lehernya, orang musyrik ini tiba-tiba bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sang Ansar pun kemudian tidak jadi membantainya, kemudian memasukkan kembali kepada sarungnya pedangnya. Tiba-tiba Usamah bin Zaid penasaran ketika itu.
kemudian menghadap seorang musyrik yang sudah bersyahadat itu. Kemudian diambilnya pedangnya. Tiba-tiba dia mengulang membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usama menyangka orang ini sedang tipu-tipu dalam peperangan, sehingga kemudian Usama menebas orang ini, kemudian meninggal dunia. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil Usama ibn Zaid, kemudian mengatakan, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, benar wahai Rasul, tetapi saya punya alasan. Karena ini dalam peperangan, bisa jadi kemudian dia berbuat makar karena takut dengan pedangku, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kata Nabi SAW, ya Usama, afala syaqaqta an qalba? Sudahkah kau belah dadanya sehingga kau mengetahui isi dadanya? Apakah dia mengucapkan karena ingin masuk Islam atau karena takut kepada pedangmu? Maka Usama terus meminta i'tidhar, meminta udur kepada Nabi SAW, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, ya Usama, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah? Wahai Usama, apa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah bila kalimat la ilaha illallah menghadap Allah, kemudian dia mengatakan bahwa engkau adalah pembunuh orang yang mengucapkannya? Maka Rasul terus mengucap kalimat itu, sampai-sampai Usama ibn Zaid mengatakan, laitahu aslamtu yauma idzin. Aku mengharap bahwa aku baru masuk Islam ketika itu, karena biasanya orang yang masuk Islam Rasul tidak semarah itu. Tapi bagaimana Nabi SAW mensikapi orang yang dibunuh oleh Usama setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal orang ini tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah beribadah. Dia seorang musyrik yang kemudian terlibat dalam peperangan. Tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dibunuh oleh Usama ibn Zaid. Tapi Nabi SAW menghargai 2 kalimat itu. Rasul berhukum dengan hukum zahir, Rasul tidak berhukum dengan hukum batin. Makanya Nabi SAW marah kepada Usama, seolah-olah Usama sudah membunuh seorang muslim. Dari sini menunjukkan bagaimana Rasul menghargai nyawa. Bahkan ketika perang Dzatur Riqah, Nabi SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Datang seorang musyrik mengacungkan pedang, kemudian mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad? Wahai Muhammad, siapa yang bisa mencegah pedangku dari kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah yamna'uni, Allah yang akan mencegah pedangmu dariku. Maka gemetarlah seorang musyrik ketika mendengar lafzul jalalah, lafaz Allah dikumandangkan Rasul. Tiba-tiba kemudian jatuh pedangnya, dan Rasul pun menyambarnya, kemudian berbalik dan mengatakan, man yamna'uka minni ya fulan? Sekarang siapa yang bisa mencegah dari pedangku wahai fulan? Maka Nabi SAW melihat orang itu ketakutan. Nabi SAW menawarkan agar dia masuk Islam, tapi dia enggan. Kemudian dibuatlah perjanjian agar dia tidak memerangi Islam. Akhirnya dia pun dilepas. Tiba-tiba dia pulang ke kaumnya dan mengatakan, wallah ji'tu min indi khairin nas. Demi Allah, aku datang dari orang yang paling baik yang aku temui. Karena dia tidak membalas. Kalau Rasulullah SAW mau, orang ini sudah jelas-jelas mengangkat senjata kepada dia, sudah berhak untuk dibunuh, karena ini kafir harbi. Tapi Nabi SAW pemaaf. Rasul melihat bahwa jiwa seorang muslim, jiwa manusia secara umum atau secara khusus jiwa seorang muslim sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka pembunuhan ada sesuatu yang tercela dalam Islam. Akan tetapi Nabi SAW sudah bersabda 14 abad yang silam tentang tanda-tanda kiamat yang akan muncul di akhir zaman. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, la taqumus sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yakthuru al-kadhib wa tataqarab al-aswaq wa yataqarab az-zaman wa yukthiru al-haraj. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai fitnah terjadi di mana-mana, sampai banyak kedustaan, banyaknya pasar, berdekatannya waktu, dan banyaknya al-haraj. Ketika ditanya oleh
sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu haraj?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-qatlul qatlu." Haraj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Artinya bahwa ini akan terjadi. Nanti akan ada masanya orang membunuh ataupun terbunuh. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu akhah la yadri fima qatalahu." Bahkan tidak mungkin tegak hari kiamat sampai seorang laki-laki berani membunuh saudaranya tanpa sepengetahuan kenapa dia sampai bisa membunuhnya. Artinya apa? Al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtul la yadri fi man qutil. Kata Nabi SAW, orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh tidak paham lagi kenapa dia bisa dibunuh. Artinya di akhir zaman orang bisa saja melakukan pembunuhan ini tanpa alasan yang benar, suka-suka menghilangkan nyawa. Dan Islam sangat menghargai nyawa, baik nyawa secara umum wabil khusus nyawa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'min fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haraman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu masih berada di lingkaran agamanya selama dia tidak meneteskan darah yang haram. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari, "La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'min bighairi haq." Hilangnya dunia dan isinya ini lebih ringan dosanya dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sengaja membawa palu kemudian datang ke Mekah, kemudian menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah, kata Nabi SAW, dosa orang menghancurkan Ka'bah lebih ringan dibandingkan dosa orang yang meneteskan darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan ketika sedang tawaf, Rasul sedang tawaf di Ka'bah, kata Nabi SAW, "Ma atyabuki wa ma atyabu rihuki ma a'dhamuki wa ma a'dhamu hurmatuki." Alangkah indah, alangkah baiknya engkau wahai Ka'bah, alangkah harumnya baumu wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah, alangkah besarnya kehormatan engkau wahai Ka'bah. Kemudian Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, "La hurmatul mu'min indallahi a'zam min hurmatiki maluhu adam." Sesungguhnya kehormatan seorang muslim jauh lebih mulia dibandingkan dirimu wahai Ka'bah, baik hartanya ataupun darahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai jiwa di sini, tidak sembarang untuk membunuh. Bahkan saking besarnya dosa pembunuhan ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan dalam bab Kitabul Kabair di permulaan kitab. Kenapa demikian? Karena dosa orang yang membunuh itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Nabi SAW sampai mengatakan, "Awal man yuqdha yaumal qiyamah fi dimah." Yang pertama kali akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan manusia adalah darah. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa yang pertama kali ditanya adalah salat, tapi salat ini bicara tentang hak kita dengan Allah. Tetapi kalau hak kita dengan sesama manusia, yang pertama kali ditanya soal urusan darah, soal urusan pembunuhan. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, "Halil qatili taubatun ya Ibn Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, apakah seorang yang sudah membunuh ada peluang tobat wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas kemudian menjawab dengan membawakan hadis qisas. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'til maqtul muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi." Orang yang dibunuh itu akan datang menghadap Allah, kemudian tangan kanannya memegang kepalanya, tangan kanannya memegang kepalanya,
kepalanya sudah tidak ada lagi di lehernya. Dia pegang dengan tangan kanannya. Fayudni arsyahu, dia pun mendekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendekat arsy Allah Subhanahu wa taala, maka dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sal hadza liman qatalani. Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini. Tanya orang yang diseret dengan tangan kirinya pembunuhnya ini. Tanya orang ini, lima qatalani. Kenapa dia sampai membunuhku? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi yang dibunuh tanpa ada hak yang benar akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dosa apa saya dibunuh? Subhanallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, bersabda, yakhruju unuqu min nar yatakallam, akan keluar leher neraka akan keluar dari neraka. Kemudian neraka itu akan bicara. Wakaltul yauma bi thalathatin. Kata neraka yang keluar lehernya itu mengatakan, sesungguhnya aku akan mengambil 3 kelompok untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, bikulli jabbarin, setiap orang yang congkak dan sombong. Wa biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Wa biman qatala nafsan bighairi nafsin, dan orang yang membunuh jiwa tanpa ada hak yang dibenarkan untuk dibunuh. Fayantawi alaihim fayuqdhafahum fi ghamazati jahannam, maka 3 orang ini diseret kemudian dimasukkan ke dalam jahannam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan azab bagi para pembunuh. Oleh karena itulah maka Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Islam itu mengajarkan kelembutan. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu bin hauli. Bagaimana Nabi SAW disuruh untuk lemah lembut dalam berdakwah. Bagaimana mungkin berdakwah dengan cara membunuh, kemudian mengatasnamakan jihad? Siapa yang akan masuk Islam? Yang ada justru kemudian orang-orang akan menuduh Islam ini agama teroris, agama radikalis, agama sadis, sehingga kemudian berusaha untuk menjauhkan manusia dari hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kelembutan. Dan aksi-aksi peledakan, baik membunuh dirinya ataupun membunuh orang lain, sama sekali bukan dari ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oleh karena itulah maka setelah kita mengetahui tentang besarnya dosa pembunuhan, dari sini teranglah ajaran terorisme adalah ajaran membunuh, bukan ajaran rahmat. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Nabi SAW pernah bercerita tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nabi SAW bersabda, "Udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha hatta matat." Allah Subhanahu wa taala mengadab seorang wanita gara-gara seekor kucing yang ditahannya sampai seekor kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nar. Allah masukkan wanita ini ke neraka. Kenapa? La hiya at'amatha wa saqatha id habisatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Karena wanita ini tidak memberi makan kucing itu, tidak memberi minum kucing itu, malah kemudian menahan kucing itu, akhirnya dia makan rayap-rayap dinding, kemudian dia mati. Kata Nabi SAW, "Udzibatim ra'atu fi hirratin habasatha." Wanita ini akan diadab lantaran kucing yang ditahannya. Lihat, kalau seekor kucing dibunuh saja menjadikan orang yang membunuh kucing itu masuk neraka, bagaimana pula yang dibunuh itu manusia? Makanya Nabi SAW pernah marah dalam hadis Sa'id ibn Zubair. Suatu ketika marra Ibnu Umar
bi fityati min Quraisyin qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Kata Sa'id bin Zubair, dia mengatakan dari seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an lewat di sebuah anak-anak muda yang sedang melempari burung, dan burung itu diikat dalam tiang, dilempari batu sampai mati. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun melaknat mereka, melaknat dengan mengatakan, la'anallahu man fa'ala hadza, la'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Lihat, membunuh seekor burung yang sengaja diikat kemudian dibantai dengan batu, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika para sahabat Nabi SAW sedang perang, di tengah jalan mereka melihat ada sarang burung, diambilnya anaknya. Akhirnya induknya kemudian keliling-keliling mencari anaknya, seolah-olah induk ini tahu bahwa anaknya hilang, diambil manusia. Ketika Nabi SAW melihat ada induk burung yang terbang mencari anaknya, maka Nabi SAW, siapa yang mengambil anak burung itu? Maka tiba-tiba di antara pasukan mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, man faja'a hadha biwaladiha ruddu waladaha ilaiha, ruddu waladaha ilaiha. Kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti anak burung itu, kembalikan anak burung ke sangkarnya, kembalikan anak burung itu ke sangkarnya. Sedemikian perhatian Islam terhadap binatang. Tidak boleh menyiksanya, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh membunuhnya. Apalagi yang dibunuh adalah jiwa manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kita sangat mengecam aksi-aksi membunuh diri, aksi-aksi pembunuhan, karena itu bukan bagian daripada Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.